selanjutnya silakan kalian dulu dipimpin oleh ketua KM. Ya, silakan Pak. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar harus berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, berdoa. Di antara kalian ada yang tidak sekolah? Ayo semua. Hadir. Alhamdulillah. Ya. Baik, anak-anak, untuk materi kali ini kita ke pembelajaran berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ini materi hari ini ya. Sebelumnya kalian pernah mendengar? Belum. Ya. Baik, ini yang pertama ya. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa menjalankan apa yang ada di materi ini. Coba siapa yang tahu cara membuat gorengan? Cung. Ya. Apa saja bahannya? Yang pertama. Terigu. Apa lagi? Air. Kol. Terus garam. Nah, dari semua bahan itu kita diproses dibagaimanakan? Disatukan, diaduk, terus digoreng akan menjadi gorengan, atau kalau di sini apa? Bala-bala. Ya, bala-bala ya. Nah, baik, selanjutnya gambar apakah ini? Teh. Coba bahannya apa saja? Air. Apa lagi? Gelas. Gelas. Sendok. Ya, cangkir. Disatukan akan menjadi Teh. teh manis. Ya kan tidak ada gulanya. Iya. Nah, ya, kalian ada itu ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Dan yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai masalah
dalam kehidupan sehari-hari. Masalah apa saja yang pernah kalian alami? Kalian berangkat dari rumah sekolah, cik di jalan ada apa saja? Coba. Masalah terjatuh, ya, keseleo waktu jalan, apalagi kram, apalagi ada ya, pasti ada. Kalian pernah mengalami gitu, ya. Nah di sini ada manfaatnya. Manfaat mempelajari berpikir komposional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Manfaat mempelajari berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, membantu menyederhanakan masalah yang kompleks dan membuatnya lebih mudah dikelola. Yang kedua, membantu dalam membuat solusi yang efektif, efisien, dan dapat diterapkan secara luas. Yang ketiga, membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, di sini berpikir itu melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis, sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, coba lihat, simak ya video. Kalian simak video ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah.
Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Iya, baik. Sudah selesai ya videonya. Sekarang kita kembali. Nah, barusan sudah kalian simak videonya? Udah ya. Coba 4 yang tadi 4 prinsip apa dalam video tersebut? Masih ingat? Ingat gak? Yang pertama adalah apa? Yang tadi 4 apa? B. Komposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Ya. Coba, apa yang pertama tadi yang ada di dalam video? 1. Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ya, jadi itu ya. 4. Jadi di sini ada prinsip berpikir komputasional. Ada yang pertama, dekomposisional. Itu kan ada dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir
atau algoritma. Nah, di sini dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dikelola. Dekomposisi membuat pekerjaan lebih mudah dikelola. Yang kedua, pengenalan pola atau batas regression. Pengenalan pola mengidentifikasi pola atau pemikiran dalam masalah atau data yang dapat membantu mempercepat proses penyelesaian. Dalam komputer, pola sering digunakan untuk membuat program lebih efisien. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah mengabaikan detail yang tidak perlu dan fokus pada informasi yang penting saja. Abstraksi membantu untuk fokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, berpikir algoritmik, membuat langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah, menyusun langkah-langkah yang benar agar suatu tugas bisa diselesaikan dengan baik. Lanjut. Nah, di sini ada konsep IPO. Konsep masukan adalah input, proses adalah keluaran, dan output singkat jadi IPO adalah dasar dari cara komputer bekerja dan juga digunakan dalam memecahkan masalah secara sistematis. Nah, di sini ada komponennya, IPO dan penjelasannya. Input, data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Proses, sistem memproses input berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Output atau keluaran, hasil akhir setelah proses dijalankan. Nah, di sini ada pembelajaran berpikir komputasional. Pembelajaran berpikir komputasional dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, flat dan unflat. Ya, ini. Yang pertama, pembelajaran flat menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, ataupun aplikasi yang mengerjakan konsep berpikir komputasional. Yang kedua, pembelajaran unflat tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi tetap mengerjakan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dalam permainan. Jadi, kalau flat itu melalui aplikasi dan komputer, kalau pembelajaran unflat itu tidak memakai komputer ataupun aplikasi. Ya, baik, ini kesimpulannya. Sekarang coba bagi orang 3 kelompok. Sekarang bagi kelompok ketiga orang, tiga kelompok. Silakan bagi kelompok 3 kelompok. Geser. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian dan diisikan di bawah.
Ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Sudah? Iya, sudah semua? Sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Ya. Baik. Untuk kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman saya. Kita akan membuat langkah-langkah dan sistematis. Contohnya, ketika kita disuruh menjadi petugas upacara, kita akan menyusun petugas masing-masing di dalam fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah melaksanakan hasil diskusinya. Baik, bagus, bagus, bagus. Ya. Sekarang kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman saya. Dalam menyelesaikan masalah, saya akan lebih fokus ke pokok permasalahan tersebut sehingga hasil dari penyelesaian akan terselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan dengan teman saya. Apabila proses pembuatan gorengan terlalu asin, kita akan menambahkan bahan-bahan lain seperti air, terigu, dan lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan. Kelompok 3. Baik, anak-anak, untuk materi kali ini sudah terselesaikan. Mau kemana? Itu udah pakai itu. Selesaikan ya. Jadi kita membuat kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan barusan. Baik, kesimpulannya adalah hari ini kita sudah belajar banyak tentang berpikir komputasional.
ini bahkan hanya tentang komputer, tapi tentang cara kita menyelesaikan masalah besar dengan baginya jadi kecil-kecil. Yang barusan kalian sampaikan itu yang tadinya masalah besar menjadi masalah kecil, sehingga hasilnya akan lebih baik. Nah, sini membuat langkah jelas hanya fokus pada yang penting, sama yang tadi juga disampaikan oleh kelompok 2. Keterampilan ini adalah dasar yang kuat untuk kalian belajar coding dan memahami bagaimana kecerdasan artifisial bekerja. Dengan berpikir komputasional, kalian bisa menjadi pencipta, bukan hanya pengguna teknologi. Teruslah berlatih, dan masa depan di kita adalah di tangan kalian. Ya, jadi sekarang kita harus berpikir, jangan hanya kita sebagai pengguna saja, tetapi kita harus bisa kita yang menciptakan. Ya, bahwa kita yang belajar, kita harus juga yang menciptakan. Tuh, paham? Ya. Terima kasih anak-anak untuk materi ini. Bapak cukupkan sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.